Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Widya Pangestu dengan NIM 24101252200019 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin membahas sedikit materi tentang peta, skala, dan global. Berikut penjelasan dari saya, mohon disimak ya teman-teman. Yang pertama, kita akan membahas tentang peta. Apa sih itu peta? Menurut ICA atau International Cartography Association mengatakan bahwa peta adalah suatu gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau benda-benda luar angkasa. Nah, jadi peta adalah permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar yang dipilih dari skala tertentu melalui sistem proyeksi. Peta itu membantu kita untuk melihat berbagai elemen-elemen yang ada di permukaan bumi, seperti negara, kota, sungai, jalan, atau juga gunung. Terus, peta ini biasanya dibuat dengan memilih informasi yang penting sesuai dengan tujuan peta tersebut. Nah, peta juga dibuat menggunakan skala yang menunjukkan hubungan antara jarak yang ada di peta dengan jarak sebenarnya di bumi. Selain itu, peta juga menggunakan sistem proyeksi, yaitu teknik untuk memindahkan permukaan bumi yang bulat ke permukaan datar tanpa mengubah terlalu banyak detail. Secara umum, peta itu sangat membantu kita untuk memahami suatu tempat, terus merencanakan perjalanan, atau mempelajari lokasi dan hubungan antara suatu tempat dengan tempat lainnya. Mungkin bisa dipahami itu pengertian dari peta. Selanjutnya adalah penggolongan peta. Peta digolongkan menjadi 3. Yang pertama ada peta berdasarkan isinya. Yang kedua ada peta berdasarkan skalanya. Yang ketiga ada peta berdasarkan tujuannya. Nah, peta berdasarkan isinya. Peta berdasarkan isinya itu dibagi menjadi 2, yaitu peta umum dan peta tematik. Peta umum itu adalah peta yang menggambarkan seluruh permukaan bumi secara umum. Contohnya itu seperti sungai, laut, danau, gunung, dan lain sebagainya. Peta umum ini masih dibagi lagi menjadi 2, yaitu peta topografi dan peta korografi. Kalau peta topografi itu peta yang menggambarkan bentuk relief. Sedangkan kalau peta korografi itu peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan. Yang kedua ada peta tematik. Peta tematik itu adalah peta yang terdiri dari satu atau beberapa tema dengan informasi yang lebih dalam atau detail. Bisa kita berikan contoh misalnya seperti penyebaran penduduk, atau tingkat penghasilan menurut negara, provinsi, atau kabupaten. Nah, penggolongan yang kedua yaitu berdasarkan skalanya. Penggolongan peta berdasarkan skalanya ini adalah perbandingan jarak antara 2 titik di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi atau di lapangan. Penggolongan yang ketiga yaitu penggolongan berdasarkan tujuannya. Penggolongan berdasarkan tujuannya ini kita bagi menjadi 7. Ada penggolongan berdasarkan peta pendidikan, peta ilmu pengetahuan, peta informasi umum, peta turis, peta navigasi, terus ada peta aplikasi, terus ada peta perencanaan. Di situ ada banyak ya contoh-contohnya. Misalnya kalau peta pendidikan itu contohnya peta lokasi sekolah. Terus kalau peta ilmu pengetahuan itu contohnya peta angin. Kalau peta informasi umum itu peta pusat perbelanjaan. Terus peta turis itu peta museum. Kalau peta navigasi itu peta penerbangan atau pelayaran. Kalau peta aplikasi itu ada peta penggunaan tanah, peta perencanaan ada peta jalur hijau, peta perumahan, atau peta pertambangan.
Fungsi peta, pada dasarnya peta memiliki fungsi yang sangat banyak. Tetapi di sini saya hanya menuliskan beberapa fungsi dari peta, seperti untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, terus memperhatikan ukuran atau luas jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi, seperti benua, negara, gunung, sungai, dan lain sebagainya. Lalu membantu peneliti sebelum melakukan survei dengan mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Selanjutnya menyajikan data tentang potensi suatu wilayah sebagai analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan, sebagai alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang ditujukan, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi. Komponen-komponen peta. Komponen-komponen peta terdiri dari beberapa elemen-elemen penting yang membantunya untuk menyampaikan suatu informasi dengan jelas dan akurat. Berikut adalah beberapa komponen-komponen peta. Yang pertama, ada judul peta, skala peta, legenda atau keterangan, tanda arah atau tanda orientasi, simbol dan warna. Simbol dan warna ini terbagi lagi menjadi bermacam-macam, yaitu ada simbol garis, simbol luasan atau area, simbol airan, simbol daratan, simbol perairan, dan simbol budaya. Nah, setelah simbol dan warna, ada lagi sumber dan tahun pembuatan peta. Lalu insert dan indeks peta. Ada grain, nomor peta, sumber, dan keterangan riwayat peta, evaluasi, dan koordinat. Nah, komponen-komponen ini bekerja sama untuk memastikan bahwa peta dapat dipahami dengan mudah dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Skala peta. Skala peta ini dibagi menjadi 3. Ada skala angka, skala verbal, dan skala garis. Skala angka ini sering disebut sebagai skala numerik, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan angka. Misalnya, skala 1 banding 100.000, skala 1 berbanding 2 juta. Nah, untuk menentukan skala ini dapat dipakai rumus skala peta sama dengan jarak di peta jarak sebenarnya. Yang kedua, ada skala verbal. Skala verbal ini adalah skala yang dinyatakan dengan kalimat dan kata-kata. Yang terakhir, ada skala garis atau line scale, skala grafik atau graphical scale, skala batang atau bar scale, skala jalan atau road scale. Pembuatan peta. Erwin Rice mengatakan bahwa untuk menjadi seorang ahli pemetaan harus memiliki persyaratan, yaitu yang pertama harus ahli pengetahuan geografi, karena yang dipetakan adalah bentang alam dan bentang budaya yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, harus memiliki bakat dalam bidang seni, karena simbol, tulisan, dan komposisi peta itu sebaiknya dibuat indah dan menarik. Yang ketiga, pengetahuan ilmu pasti, karena diperlukan dalam penghitungan. Yang terakhir adalah pengetahuan lain untuk menunjang profesinya. Jadi, untuk menjadi seorang ahli pemetaan, itu harus menguasai poin-poin itu. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu atlas. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu atlas. Atlas adalah kumpulan peta yang disusun secara sistematis dalam bentuk buku atau format digital yang menyajikan informasi geografis tentang berbagai wilayah yang ada di dunia. Nah, atlas ini biasanya mencakup peta negara, benua, atau wilayah-wilayah tertentu, serta informasi tambahan seperti statistik, iklim, topografi, dan data demografis. Atlas ini biasanya digunakan dalam berbagai keperluan, misalnya keperluan seperti keperluan pendidikan, keperluan penelitian, keperluan perencanaan perjalanan, atau analisis geografis. Nah, bedanya dengan peta tadi, kalau peta adalah suatu gambaran permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar. Kalaunya atlas ini adalah kumpulan dari peta-peta tadi yang dikumpul secara sistematis untuk
dijadikan sebuah buku. Atlas ada memiliki beberapa jenis, seperti atlas anak-anak, atlas sekolah, dan atlas nasional. Nah, secara keseluruhan, jenis-jenis atlas ini memiliki tujuan yang berbeda-beda, tetapi semuanya bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang dunia melalui peta. Dengan adanya berbagai jenis atlas, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap baik mengenai kondisi geografis, perubahan sejarah, maupun aspek tematik lainnya yang penting untuk studi dan penelitian. Sekarang kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu globe. Globe ini berasal dari bahasa Latin yaitu globus yang artinya buatan. Globe diciptakan oleh Anaximander pada abad ke-6. Globe yang dikenal yaitu globe Raja Louis dengan globe buatan Martin Behaim pada tahun 1492. Nah, globe ini merupakan suatu tiruan bola bumi yang diperkecil dan menyerupai aslinya. Nah, berbeda dengan peta yang biasanya digambarkan pada bidang datar atau di kertas, kalau globe ini digambarkan pada sebuah bola. Jadi, globe ini bentuknya mirip dengan bumi karena berbentuk bulat. Fungsi dan manfaat globe. Seperti yang sudah saya tuliskan di samping, bahwa globe itu memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Seperti untuk mengetahui suatu proses gerhana, baik itu waktu terjadinya maupun tempat terjadinya. Untuk mengetahui proses perubahan musim berdasarkan pada perubahan posisi semu matahari terhadap bumi. Untuk mengetahui pembagian iklim bumi dengan berdasarkan garis lintang. Untuk menghitung pembagian waktu di bumi dengan berdasarkan garis bujurnya. Untuk membandingkan luas daratan dan luas lautan di permukaan bumi. Lalu, sebagai media peraga bentuk bumi dan rotasinya, untuk menentukan jenis proyeksi untuk pemetaan tempat tertentu. Yang terakhir itu untuk mengetahui besarnya skala nominal tentang jarak, bentuk, luas di permukaan bumi. Yang terakhir adalah penggolongan globe. Penggolongan globe bisa teman-teman lihat pada PPT ya. Nah, dari semua materi yang sudah saya bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa peta, atlas, dan globe itu adalah alat representasi geografis yang memiliki bentuk, lokasi, dan karakteristik permukaan bumi. Meskipun ketiganya memiliki fungsi yang serupa, tetapi ketiganya memiliki perbedaan dalam bentuk, detail, dan penggunaannya. Kalau peta adalah gambaran dua dimensi yang menyajikan informasi geografis dengan skala tertentu. Peta sangat berguna untuk navigasi, perencanaan, dan analisis spasial karena dapat menampilkan detail yang akurat untuk area tertentu. Kalau atlas merupakan kumpulan peta yang disusun secara sistematis dalam bentuk buku atau digital. Kalau atlas menyediakan referensi geografis yang komprehensif dan sering dilengkapi dengan informasi tambahan seperti statistik, grafik, dan indeks untuk memudahkan pencarian lokasi. Nah, kalau globe adalah model 3 dimensi dari bumi yang memberikan gambaran akurat tentang bentuk, ukuran, dan posisi geografis. Globe sangat efektif untuk memahami konsep global seperti rotasi bumi, garis lintang, garis bujur, dan zona waktu. Nah, semoga dari materi yang sudah saya bahas tadi dapat dipahami ya teman-teman.